Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Firman Tuhan berkata, "Pujilah Tuhan, hai segala bangsa. Enggahkanlah Dia, hai segala suku bangsa. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya." Selamat datang di ibadah online GBI Philadelphia. Saya percaya hari ini saudara akan diberkati lewat pujian penyembahan dan kebenaran firman Tuhan. Oleh karena itu, persiapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk mengikuti ibadah dari awal hingga akhir. Sebab orang yang berharap hanya kepada Tuhan akan mengalami pertolongan Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu didoakan atau membutuhkan dukungan doa, konseling, layanan baptisan, pemberkatan nikah, layanan kedukaan, dan rindu bergabung dalam komunitas rukun, saudara dapat menghubungi layanan hotline GBI Philadelphia Blessing Family melalui chat di nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca saudara. Tim profetik dan para hamba Tuhan akan berdoa dan melayani Bapak Ibu Saudara. Persembahan yang kita bawa ke rumah Tuhan merupakan bagian dari ibadah dan penyembahan kita. Untuk itu, bawalah persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara dapat melakukan transfer bank melalui mobile banking atau internet banking ke nomor rekening berikut ini. Seperti anak-anak panah di tangan pahlawan, demikianlah anak-anak pada masa muda. Gereja kita juga menyediakan komunitas kids, teens, youth, dan profesional sebagai wadah bagi generasi muda. Dapatkan info selengkapnya melalui akun sosial media berikut ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar saudara tidak ketinggalan informasi seputar kegiatan gereja kita. Mari bertumbuh bersama dalam rumah Tuhan. Sesaat lagi ibadah akan segera dimulai. Mari fokuskan hati dan pikiran kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Do the great commandment. Fulfill the great commission. Be a great disciple. Think generational. Now go. Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu, Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah, walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku
sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Sekali lagi mari kita angkat pujian ini bagi Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau tahu di hatiku ada sejuta rindu untuk selalu bersamamu Yesusku. Izinkan ku menyenangkan hatimu lewat nyanyian hatiku. Biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku, biarkanlah ku menyembah walau tak dengan puisi yang indah. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku, biarkanlah ku menyembah. Mari angkat hati kita kepada Tuhan. Angkat penyembahan kita kepada Dia. Biarkanlah ku menyembah, memberikan hati ini ku berserah dengan penuh kasih sayang. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan aku menyembah. Biarkan Tuhan aku menyembah. Mari angkat suara kita bagi Dia. Angkat penyembahan kita kepada Tuhan saat ini. Bawa kami Tuhan.
berdiri bersama-sama sambil mengangkat tangan kita dan hati kita bagi Tuhan. Ku datang bersujud menyembah-Mu Tuhan sampai selamanya. Anak domba bertahta, ku datang bersujud menyembah-Mu Tuhan. Sekali lagi, sampai selamanya, sampai selamanya. Anak domba bertahta, ku datang bersujud menyembah-Mu Tuhan. Ku datang bersujud, ku datang bersujud menyembah-Mu ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Amin. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya bersama saja. Setiap hari ku menikmati berkat yang melimpah. Sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya. Ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Sekali lagi, ajaib, sungguh ajaib kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib
anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Mari sambil bertepuk tangan bagi Dia. Kebaikannya, kasih setianya, ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Sekali lagi nyanyikan. Setiap hariku menikmati berkat yang melimpah, sepanjang hidupku merasakan kebaikannya, kasih setianya, ajaiblah Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagiku. Ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya, sorak-sorai kemuliaan bagi Yesus Kristus Tuhan. Mari umat Tuhan, lebih lagi bagi Dia. Bangkit gereja Tuhan, maju dalam kuasa. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapan yang telah dicurahkan, kuasa mujizatnya pun dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaannya. Maju berperang, umat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagimu Tuhan. Haleluya. Bangkit gereja Tuhan sekarang, maju dalam kuasa Roh Kudus. Kemenangan telah diberikan, kuasa dosa dipatahkan, umatnya dipulihkan, bersoraklah. Pengurapan yang telah dicurahkan, amin. Kuasa mujizatnya dinyatakan. Mari kibarkan panjinya bagi kemuliaan.
bagi kemuliaan-Nya. Maju berperang, buat pemenang, dari bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Maju berperang, mari nyatakan, buat pemenang, rebut bangsa-bangsa, bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Sekali lagi serukan, maju berperang, buat pemenang, rebut bangsa-bangsa bagi-Mu Tuhan. Sorak-sorai kemenangan bagi Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara boleh kembali duduk di dalam hadirat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kalau kami ada di dalam Engkau selamanya Tuhan. Mujizat itu tetap ada bagi kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, nyata semuanya jadi. Tiada berubah kuasa nama-Mu, tiada berkesudahan kasih setia-Mu. Apabila Tuhan sudah berfirman, maka semuanya jadi. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Selama ku menyembah-Mu, ku percaya bahwa mujizat masih terjadi. Selama Kau besertaku, ku melihat ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Ada mujizat setiap hari. Shalom saudara, senang kalau hari ini kita dapat kembali berjumpa dalam program ibadah online GBI Philadelphia Blessing Family. Saya ingin menyapa setiap daripada saudara, keluarga besar GBI Philadelphia di seluruh Indonesia. Saya percaya hari ini dimanapun saudara berada, di setiap ruangan yang saudara gunakan, dan di setiap relung hati kita masing-masing, Roh Kudus hadir dan siap untuk menjamah Anda dan saya. Sebelum kita mulai, mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari ini, kalau kami boleh bisa masuk dalam hadirat-Mu. Tiba saatnya kami akan menerima tuntunan rema firman-Mu. Berkati supaya tanah hati kami menjadi tanah hati yang subur, supaya setiap benih firman Tuhan yang ditabur tidak ada yang sia-sia.
tapi semua berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah yang kekal dan lebat dalam kehidupan kami. Kiranya turun pengurapan pengajaran, sembunyikan hamba-Mu di balik kuasa salib-Mu, dan sampaikan sabda-Mu, isi hati-Mu untuk setiap daripada kami. Kami siap untuk mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, saudara yang percaya sama-sama katakan, amin. Saudara, hari ini saya rindu membagikan sebuah kebenaran firman Tuhan yang akan memperlengkapi kita untuk mengawali semester kedua tahun 2021. Tahun pembaharuan dan percepatan. Saya percaya rema firman Tuhan hari ini akan membantu Anda dan saya untuk tidak berhenti di tengah jalan, tidak menyerah akan keadaan, tidak putus asa, melainkan sampai di garis akhir. Menyelesaikan tahun ini sebagai pribadi-pribadi yang berkemenangan. Yesaya 58 ayat yang ke-11. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan selalu menuntun kehidupan Anda dan saya. Dia adalah Bapa yang baik yang selalu menuntun setiap langkah dalam kehidupan kita. Benar, mungkin sekarang sedang musim kekeringan. Masa-masa sedang sulit, masa-masa sedang sukar. Tapi saya ingin katakan firman Tuhan berkata, di tengah kekeringan sekalipun, Dia Allah yang sanggup untuk memuaskan hati kita. Dia yang akan menyegarkan dan memberi kekuatan yang baru untuk setiap daripada kita. Saudara yang percaya sama-sama katakan amin. Pertanyaannya saudara, saat kita sadar bahwa Tuhan selalu menuntun kita, kita sadar bahwa Tuhan selalu menyertai kita, bagaimana respon kita saat Tuhan menuntun? Tuhan menuntun dengan berbagai cara, bisa lewat mimpi, bisa juga dengan suara yang audible, bisa lewat firman Tuhan yang kita baca setiap hari, lewat orang-orang dalam kehidupan kita, bahkan lewat peristiwa dan kejadian yang Tuhan izinkan terjadi. Dia selalu menuntun kita. Pertanyaannya, bagaimana respon kita waktu Tuhan menuntun? Apakah kita memberikan respon yang benar dengan taat, ataukah kita keras hati dan ingin berjalan sendiri? Seorang pemandu di padang pasir, saudara, tidak pernah tersesat. Kenapa? Karena kalaupun saat ada badai pasir, dia akan melepaskan merpatinya yang kakinya diikat dengan tali yang panjang. Setelah itu merpati tersebut akan terbang menuju arah pulang. Sehingga pemandu di padang pasir ini cukup mengikuti merpati miliknya untuk bisa keluar dari badai dan kembali ke tempat yang aman. Dalam kehidupan, saya percaya Roh Kudus juga selalu menuntun saudara dan saya dengan berbagai cara. Saya berdoa supaya respon kita saat Tuhan tuntun selalu benar. Kita taat ikut tuntunannya supaya kita bisa sampai pada tujuan yang Tuhan rancangkan. Hari ini judul khotbah saya adalah tembok, tongkat, dan telinga. Ternyata ada 3 tipe orang Kristen dengan respon masing-masing saat Tuhan menuntun, khususnya di hari-hari ini, yaitu di akhir zaman. Yang pertama saudara, adalah Kristen tembok. Kristen tembok. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang sulit taat saat Tuhan menuntun. Banyak pertanyaan saat Tuhan menuntun. Tapi pertanyaannya bukan untuk mencari kebenaran, melainkan sesungguhnya mencari pembenaran diri akan apa yang dia ingin lakukan. Pada akhirnya mereka harus tabrak tembok terlebih dahulu, jatuh terlebih dahulu, gagal terlebih dahulu, salah dulu, baru akhirnya kembali ke jalan yang benar. Saudara, sebuah pepatah berkata bahwa orang bodoh jatuh di lubang yang sama 2 kali. Orang normal jatuh lalu tidak jatuh lagi di lubang yang sama. Tetapi orang yang berhikmat, saudara, mereka belajar dari kesalahan orang lain. Artinya apa? Mereka mengikuti rambu-rambu peringatan yang sudah diletakkan di dekat lubang yang ada di depan mereka. Hari ini, mari kita tidak jadi Kristen tembok, saudara. Yang sudah diperingati ada lubang,
Sudah tahu ada tembok tetapi tetap melangkah. Kenapa? Karena tidak mampu menguasai diri. Saudara, hari ini kita tidak boleh jadi Kristen tembok. Sudah dengar khotbah, sudah terima nasihat, sudah dengar teguran, tapi tidak pernah praktek firman. Kenapa? Karena hati kita keras dan bebal. Kita tidak boleh jadi Kristen tembok yang sudah terlanjur cerita padahal kenyataannya berbeda. Yang sudah terlanjur salah dulu, menyakiti dulu, baru nanti minta maaf. Apa kata firman Tuhan? Amsal 29 ayat yang pertama. Siapa bersih tegang leher walaupun telah mendapat teguran akan sekonyong-konyong diremukkan tanpa dapat dipulihkan lagi. Saudara, saya berdoa supaya setiap daripada kita tidak keras kepala, kita tidak keras hati. Harus tabrak tembok dulu, baru balik ke arah yang benar. Biar kita jadi orang-orang yang berhikmat, yang dengar firman, lalu segera taat akan tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam perjanjian lama, saudara, ada sebuah kisah tentang seseorang yang bernama Bileam. Bileam ditawari harta yang berlimpah dan diminta untuk mengutuki Tuhan oleh Raja Balak. Bileam berdoa, saudara, dan mendengar tuntunan Tuhan, sehingga apa? Dia menolak tawaran Raja Balak. Tapi yang terjadi setelah itu, saudara, ternyata Raja Balak ini tidak menyerah. Dia menggandakan tawarannya, hadiahnya. Bahkan sekarang, saudara, orang-orang yang ternama adalah orang-orang yang dia utus untuk mendatangi Bileam. Apa yang terjadi? Kali ini Bileam mulai goyah. Saat orang-orang yang terkenal, ternama itu datang dengan segala tawaran yang disediakan oleh Raja Balak. Kali ini Bileam bertanya-tanya lagi kepada Tuhan. Mungkin dalam hatinya, jangan-jangan ini dari Tuhan. Apa jawaban Tuhan? Pergilah dengan orang-orang itu. Seolah-olah Tuhan berkenan. Tetapi sesungguhnya Tuhan hanya menguji isi hati dari Bileam. Ternyata hati Bileam sudah terpikat. Ternyata hati Bileam, saudara, bukan lagi taat kepada apa yang jadi kehendak Tuhan, tetapi mengikuti apa yang jadi keinginannya. Sehingga pertanyaannya kepada Tuhan, doanya kepada Tuhan, bukan cari kebenaran, tapi cari pembenaran. Sadarkah Anda bahwa ada saat di mana sepertinya Tuhan menyertai kita, tapi nanti di tengah jalan kita seolah-olah tabrak tembok dan harus putar haluan. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Tuhan melihat hati kita, apakah hati kita sudah terpikat dengan apa yang kita inginkan, ataukah sungguh-sungguh hati kita terbuka dengan apa saja yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita berkata, Tuhan, kalau Tuhan berkata berhenti, aku akan berhenti. Kalau Tuhan berkata maju, aku akan maju. Bilangan 22 ayat 21 sampai 23. Lalu bangunlah Bileam pada waktu pagi, dipelanainya lah keledainya yang betina, dan pergi bersama-sama dengan pemuka-pemuka Moab. Ini adalah orang-orang yang ternama itu. Tetapi bangkitlah murka Allah ketika ia pergi. Padahal tadi Tuhan yang berkata, pergilah dengan orang-orang itu. Dan berdirilah malaikat Tuhan di jalan sebagai lawannya. Bileam mengendarai keledainya yang betina dan 2 orang bujangnya ada bersama-sama dengan dia. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan berdiri di jalan dengan pedang terhunus di tangannya, menyimpanglah keledai itu dari jalan dan masuk ke ladang. Maka Bileam memukul keledai itu untuk memalingkannya kembali ke jalan. Kali pertama, saudara, Bileam masuk ke ladang karena keledainya melihat ada malaikat Tuhan yang menghadang dengan pedang yang terhunus. Ayat 24 dan 25. Kemudian pergilah malaikat Tuhan berdiri pada jalan yang sempit di antara kebun-kebun anggur dengan tembok sebelah menyebelah. Ketika keledai itu melihat malaikat Tuhan, ditekannya lah dirinya kepada tembok, sehingga kaki Bileam terhimpit kepada tembok, maka ia memukulnya pula. Kali kedua, setelah tadi menyimpang ke ladang, sekarang keledai yang Bileam tunggangi ini menabrak tembok sehingga kakinya terjepit. Dia pukul keledainya.
Tapi Bileam belum sadar, saudara, memang seringkali kalau kita boleh jujur, waktu kita ada di jalan yang salah, duduk dalam kumpulan pencemooh, kita sedang terikat kepada ikatan-ikatan dosa, kita sepertinya dibutakan. Apa yang terjadi selanjutnya? Ayat 26 dan 27. Berjalanlah pula malaikat Tuhan terus dan berdirilah ia pada suatu tempat yang sempit, yang tidak ada jalan untuk menyimpang ke kanan atau ke kiri. Melihat malaikat Tuhan, meniaraplah keledai itu dengan Bileam masih di atasnya, maka bangkitlah amarah Bileam, lalu dipukulnya lah keledai itu dengan tongkat. Kali ketiga, tersungkurlah Bileam dan keledainya ke tanah. Akhirnya dia harus terjatuh, saudara. Ayat 31 dan ayat 34. Kemudian Tuhan menyingkapkan mata Bileam. Dilihatnya lah malaikat Tuhan dengan pedang terhunus di tangannya berdiri di jalan. Lalu berlututlah ia dan sujud. Lalu berkatalah Bileam kepada malaikat Tuhan, aku telah berdosa karena aku tidak mengetahui bahwa engkau ini berdiri di jalan menentang aku. Maka sekarang, jika hal itu jahat di matamu, aku mau pulang. Saudara, akhirnya Bileam putar haluan. Akhirnya dia sadar Tuhan tidak berkenan. Tapi nanti waktu dia sudah tabrak tembok, sudah masuk ladang, kakinya terhimpit tembok dan tersungkur jatuh ke tanah. Akhirnya Bileam bertobat dan kembali pulang. Saudara, mari hari ini kita taat pada tuntunan Tuhan. Tidak perlu tabrak tembok seperti Bileam. Kalau Tuhan tuntun, saat Tuhan menuntun kita, kita segera taat. Kita tidak keras hati, saudara, seperti bangsa Israel yang tegar tengkuk, yang bebal. Harusnya mereka bisa dapat sampai ke tanah perjanjian dalam waktu kurang lebih 11 hari. Tapi karena kebebalan hati mereka, karena mereka keras hati dan keras kepala, mereka perlu lewati proses Tuhan selama 40 tahun di padang gurun. Saya berdoa supaya setiap kita tahun ini lembut hati, saudara. Kita taat pada tuntunan Tuhan. Segera lepaskan pengampunan. Jangan tunda untuk doa, baca firman, pujian, penyembahan kepada Tuhan. Stop habiskan waktu dengan hal-hal yang sia-sia, dengan gosip, dengan ikatan dosa, dengan kegiatan yang tidak membangun. Supaya apa? Supaya janji Tuhan cepat tergenapi tahun ini. Sungguh-sungguh Anda dan saya, kita mengalami pembaharuan dan percepatan. Yang kedua, saudara, tipe kedua dari orang Kristen di akhir zaman saat Tuhan menuntun adalah Kristen tongkat. Kristen tongkat. Berbeda dengan Kristen tembok yang harus tabrak tembok terlebih dahulu. Yang harus gagal, salah, jatuh terlebih dahulu baru kembali. Kalau Kristen tongkat, ini mereka adalah gambaran orang-orang yang mungkin sempat salah. Mungkin sempat terpleset. Mungkin sempat menyimpang, tapi saat Tuhan ingatkan sebelum tabrak tembok, saat Tuhan panggil kembali, Tuhan tarik kembali dengan tongkatnya seperti gembala, saudara, yang menarik dombanya yang keluar jalur dengan ujung tongkatnya. Dengan segera mereka akan kembali pada jalan yang benar. Kebanyakan kita hari-hari ini dalam proses pendewasaan iman adalah seperti Kristen tongkat ini. Mungkin masih ada kekurangan, masih perlu lewati proses pembentukan. Tapi kita tidak keras hati. Saat Tuhan tegur, saat Tuhan ingatkan, mungkin dengan tongkat, kita langsung cepat kembali ke jalan yang benar. Ibrani 12 ayat yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Saudara, jangan kecewa saat Tuhan tegur. Jangan kecewa saat Tuhan menghardik dan memanggil saudara untuk kembali ke jalan yang benar. Karena dalam setiap hajaran itu selalu ada ajaran, saudara. Saya ulangi, dalam setiap hajaran yang Tuhan berikan selalu ada ajarannya. Dia menegur karena kasihnya kepada kita. Sebagai Bapa yang baik, dia ingin kita anak-anaknya untuk mengalami hidup yang maksimal, yang berkemenangan, yang tidak sembrono dan asal-asalan. Dia ingin saudara supaya Anda dan saya tidak perlu merasakan sakitnya tabrak tembok. Dia ingin supaya kita tidak perlu gagal terlebih dahulu baru bertobat. Dia ingin mengingatkan kita kalau kita mulai keluar jalur, supaya kita bisa kembali ke jalan yang benar. Hari ini kalau saudara Tuhan tegur, segera bertobat dan taat.
Karena tongkat yang menghajar kita itu adalah tongkat yang sama yang melindungi kita dari kawanan serigala. Bukankah dia gembala yang baik atas hidup kita? Ini yang Raja Daud alami dan akhirnya mengerti bahwa Tuhan yang melindungi dia dari singa dan beruang, dari serigala, dari semua musuh yang hendak membunuh dia, juga Tuhan yang sama yang menegur dan menghajar dia waktu dia jatuh dalam dosa, waktu dia melakukan sesuatu yang salah di mata Tuhan. Saya percaya ini alasan kenapa Daud bisa menulis Mazmur 23. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Perhatikan saudara, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau besertaku, gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Saudara, tongkat yang menghajar Daud, dia sadar. Itu tongkat yang sama yang melindungi dia dari semua musuh, dari semua hewan buas. Tongkat yang sama itu yang menarik dia kembali ke jalan yang benar yang Tuhan tetapkan untuk masa depannya. Saya ingin katakan, Tuhan menegur Anda dan saya karena dia sangat mengasihi kita. Saudara, banyak orang berpikir bahwa kalau ikut Tuhan itu hidup tidak bebas dan terbatas. Bahwa waktu kita praktek firman itu membuat kita terbatas dan tidak bebas. Tapi saya ingin katakan kepada saudara, bahwa kebebasan yang Tuhan berikan itu benar ada batasnya, tapi batasannya itu bermaksud untuk melindungi kita. Saat saudara ada di dalam laut yang bebas penuh dengan hiu, mana lebih aman? Di dalam jeruji atau di luar? Tentu di dalam. Saat saudara berada di safari yang penuh dengan singa yang lapar, mana lebih aman? Di dalam jeruji atau di luar? Saya percaya di dalam. Batasan yang Tuhan berikan untuk Anda dan saya itu bukan bersifat untuk membuat kita terbatas, membuat kita tidak bebas, melainkan bersifat untuk melindungi Anda dan saya. Matius 11 ayat 29 sampai 30. Pikulah kuk yang kupasang, kata Tuhan, dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saudara, jangan lupa saat kita tidak bayar harga ikut Tuhan, kita akan bayar harga lebih mahal. Kalau Anda dan saya tidak bayar harga pikul kuk yang Tuhan pasang, yang ringan dan enak itu, saya ingin katakan, harga yang kita harus bayar akan selalu lebih mahal. Biar hari ini saudara kita pikul kuk yang Tuhan pasangkan, yang memang ringan dan enak. Kita ikut batasan-batasan firman Tuhan, tuntunan Tuhan. Karena itu bukan membatasi kita. Itu bukan merenggut kebebasan kita. Tetapi sesungguhnya itu adalah perlindungan dari Tuhan untuk Anda dan saya. Seperti singa yang mengaum-ngaum, firman Tuhan katakan, iblis hendak untuk menerkam setiap kita. Saya percaya waktu kita praktek firman Tuhan, itu adalah perlindungan untuk keluarga kita, untuk pekerjaan kita, untuk kehidupan kita. Philadelphia, biar kita belajar tidak curiga dengan Tuhan. Kalau Tuhan tegur, percayalah dia sangat mengasihi kita dan ingin kita mengalami yang terbaik. Yang ketiga saudara, tipe ketiga orang Kristen saat Tuhan menuntun khususnya di akhir zaman adalah Kristen telinga. Kristen telinga. Siapa mereka? Mereka adalah murid-murid Tuhan Yesus. Yang dalam kehidupan setiap hari saudara berusaha untuk praktek firman Tuhan. Taat dengan tuntunan Tuhan. Rindu untuk selalu menyukakan hati Tuhan. Saudara, firman Tuhan yang dibaca dan dipikirkan itu akan menjadi rencana. Rencana dan firman yang diucapkan akan menjadi komitmen. Komitmen yang dipraktekkan akan menjadi kenyataan saudara. Dan kenyataan dalam keseharian kita jika kita setia lakukan, akhirnya akan menjadi masa depan. Itu sebabnya Anda dan saya kita harus terhubung dengan firman setiap hari. Riset membuktikan kalau kita terhubung dengan firman Tuhan 4 hari dalam 1 minggu, perubahan-perubahan seperti ini yang terjadi dalam kehidupan kita. Setelah firman kita dengar, setelah firman kita terhubung, kita baca, kita perlu praktekkan, kita perlu
taati, kita perlu hidupi dalam keseharian kita. Saya berdoa supaya Anda dan saya kita terus bertumbuh menjadi Kristen telinga. Kristen orang-orang yang setiap hari baca firman, merenungkan firman, memperkatakan firman, dan mempraktekkan firman Tuhan. Ikut tuntunan Tuhan dalam kehidupan kita. Dalam perjanjian lama, saudara, kita bisa melihat perbedaan antara Yunus dan Yosua. Yunus, saudara, sempat lari, tetapi Tuhan tegur dan tarik kembali pada panggilannya. Seperti gambaran Kristen tongkat. Sempat salah, tapi segera bertobat dan diingatkan. Sedangkan Yosua sungguh-sungguh taat akan tuntunan Tuhan. Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Saudara, dalam kata lain, Tuhan berkata kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, perjalanan kita akan berhasil, kita akan beruntung. Kita tidak akan tabrak tembok. Tapi ini yang menarik. Waktu Yosua diberikan perintah itu, ada sebuah tembok besar yang tebal yang menghalangi jalannya menuju tanah perjanjian. Apa yang terjadi waktu Yosua taat perintah Tuhan? Dalam Yosua 6, saudara, saat Tuhan memberi perintah yang spesifik mengitari tembok Yeriko. 1 hari 1 putaran. Sampai hari ke-6, lalu hari yang ke-7, 7 putaran. Yosua melakukan tepat sesuai arahan Tuhan. Dan Tuhan membuat tembok yang menghalangi dia itu runtuh, saudara. Tembok yang menghalangi bangsa pilihan Tuhan untuk masuk tanah perjanjian itu Tuhan runtuhkan, Tuhan robohkan. Ternyata, waktu kita taat kepada Tuhan, bukan cuman kita tidak akan tabrak tembok, merasakan sakitnya kegagalan tabrak tembok terlebih dahulu, baru kembali ke jalan yang benar. Tapi di saat yang bersamaan, kalau ada tembok-tembok yang menghalangi kita untuk menerima janji Tuhan, saya percaya Dia Allah yang setia, Dia Allah yang sanggup untuk mengadakan terobosan dalam setiap aspek kehidupan kita. Saya percaya Roh Kudus yang akan memampukan kita, saudara dan saya, untuk taat melakukan perintah Tuhan. Ketaatan kita itu sangat berhubungan dengan terobosan yang Tuhan sediakan. Mari saudara, kita taat. Kita jadi Kristen telinga. Waktu dengar suara Tuhan, tidak banyak pertanyaan, tidak banyak argumentasi, tetapi kita sungguh-sungguh taat ikut sehingga kita terima terobosan. Kita jadi berkat untuk keluarga, untuk kota dan kawasan timur Indonesia. Saudara, benar bahwa jika nasi sudah jadi bubur, Tuhan sanggup untuk membuat bubur yang enak. Hari ini saya ingin katakan apapun yang terjadi di hari kemarin. Mungkin saudara masih keras kepala sehingga tabrak tembok. Mungkin saudara sudah berusaha taat, tapi mungkin sempat terpeleset, sempat jatuh. Saya ingin katakan Tuhan yang akan memampukan kita untuk taat pada tuntunannya. Masuk dalam masa depan yang Dia sediakan benar jika nasi sudah jadi bubur. Saya ingin katakan Tuhan kita sanggup untuk membuat bubur yang enak. Ada masa depan dalam kehidupan kita. Tuhan sanggup membuat masa lalu yang suram menjadi masa depan yang penuh dengan pengharapan. Tapi ingat, jemaat Philadelphia, kalau sejak awal kita punya kesempatan, kenapa tidak buat nasi goreng yang enak? Artinya apa, saudara? Hari ini kita sadar Tuhan sanggup membuat masa depan yang cerah dari masa lalu yang penuh dengan kegagalan. Tapi jika sekarang kita sudah belajar firman, mari mulai hari ini kita sejak awal praktek firman Tuhan. Kita taat tuntunan Tuhan. Kita berjalan dalam perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Ingat saudara, ada masa-masa di mana Tuhan menenangkan badai. Tapi ada masa-masa lain di mana Tuhan tidak menenangkan badai, tetapi meminta Anda dan saya seperti Petrus untuk berjalan keluar dari perahu, berjalan di atas air, melakukan perkara yang supranatural. Apapun yang terjadi dalam pergumulan saudara, entah Tuhan menenangkan badai atau Tuhan minta saudara beriman dan berjalan keluar dari perahu Anda, percayalah, Dia Tuhan yang baik, Dia Tuhan yang mampu. Bagian kita cukup taat.
Karena rancangannya bukan rancangan kecelakaan, tapi damai sejahtera untuk masa depan kita. Karena dia turut bekerja mendatangkan kebaikan lewat segala sesuatu. Hari ini saya ingin katakan kepada saudara, segala perkara kita dapat tanggung di dalam Kristus yang memberikan kekuatan. Saudara, Tuhan selalu menuntun kehidupan kita. Lewat firman, teguran, nasihat, peristiwa. Pertanyaannya, hari ini saudara adalah Kristen tembok yang selalu berkeras hati, yang selalu gagal dulu, sakit dulu, jatuh dulu, menyakiti dulu, baru bertobat? Atau Kristen tongkat yang masih mungkin coba-coba, yang masih sering jatuh bangun? Ataukah hari ini, Anda dan saya, kita mau jadi seperti Kristen telinga, yang selalu berusaha untuk dengar suara Tuhan, dan taat akan tuntunannya? Saya berdoa, supaya setiap Anda yang mendengarkan firman Tuhan secara online, kita semua jadi Kristen telinga, orang-orang percaya yang selalu dengar dan taat akan tuntunan suara Tuhan, supaya hidup kita tahun ini dibaharui oleh Tuhan, dan kita mengalami percepatan untuk penggenapan janji-janji Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman hari ini, yang mengingatkan kami untuk tidak jadi Kristen tembok, yang mengingatkan kami untuk bangkit dari Kristen tongkat, dan sesungguhnya memampukan kami untuk bisa menjadi Kristen telinga. Orang-orang Kristen di akhir zaman yang responnya selalu benar, yang selalu dengar firman, taat akan firman, mempraktekkan firman. Dituntun oleh roh bukan oleh daging. Terima kasih Tuhan, biar setiap kami di semester kedua tahun ini bisa jadi orang-orang yang taat sepenuhnya akan perintah Tuhan. Biar keseharian kami mencerminkan Kristus, biar hidup kami jadi berkat dan tidak kami sia-siakan dengan hal-hal yang sia-sia. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu berdoa untuk setiap keluarga besar GBI Philadelphia di seluruh Indonesia yang mendengarkan rema firman hari ini, bangkit menjadi Kristen telinga, orang-orang Kristen yang menjadi murid-murid Kristus di akhir zaman, taat akan perintah Tuhan, mengalami terobosan, diberkati untuk jadi berkat. Biar yang sakit Tuhan Engkau sembuhkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang berkekurangan Engkau cukupkan Tuhan. Kami terima urapan yang baru untuk mengerjakan amanat agung dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari saja kita untuk berdiri bersama-sama di akhir ibadah hari ini. Kita percaya besar anugerah Tuhan, berlimpah-limpah kasih-Nya atas setiap kehidupan kita. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak Tuhan, terima pujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus, Raja di atas segala raja. Sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak, terima pujian, sebab Kau layak. Ku agungkan Yesus, Raja di atas segala raja, Raja di atas segala
berkati setiap saudara dengan berkat yang terbaik. Kasih anugerah Tuhan berlimpah-limpah. Kekuatannya selalu baru setiap hari. Tuhan memberkati saudara dengan kesehatan, keharmonisan keluarga, kehidupan karir keuangan yang diberkati oleh Tuhan, kehidupan rohani yang diberkati oleh Tuhan, kesaksian hidup, tetap setia mengasihi melayani Tuhan sampai Dia datang untuk kedua kalinya. Sekali percaya Yesus, seterusnya percaya Dia. Dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.